Baik, mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia adalah senilai 4 SKS. Apa yang akan kita pelajari hari ini saya coba rangkum sedikit secara 40 menit ke depan ya, karena ini terbatas. Pengantar tata hukum Indonesia, manfaat dan perbandingannya. Yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, tolong di mute ya yang baru masuk. Baik, saya mute dulu. Baik, apa sih yang kita pelajari tentang hukum? Kita mengenal hukum itu ada yang sebutnya peraturan. Ada yang nyebutnya itu norma, Pak. Itu kaidah, Pak. Itu undang-undang, Pak. Oh, hukum itu ya polisi, jaksa, hakim, advokat, pengacara, notaris, dan sebagainya, Pak. Itu hukum. Hukum yang mana? Apa yang sih kita sebut hukum? Nah, itu kita akan masuk ke dalam mengenal itu lebih jauh. Sekali lagi, kalau bahasa gampangnya, mata kuliah PTH ini akan mengenal apa yang akan kita pelajari selama 4 tahun belajar di FH UMKT. Kata hukum itu awalnya diambil dari bahasa Latin. Jadi, bagi mahasiswa hukum, kita akan banyak mengenal istilah-istilah dari bahasa Latin. Salah satu makna hukum ya dari bahasa Latinnya itu adalah ius. Kalau di Prancis kita kenal dengan istilah droit. Nah, di Belanda ya, sebagai negara yang pernah menjajah kita dan memberikan gambaran besar atas konsep hukum yang ada di Indonesia, kita menyebutnya dengan istilah recht, bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal hukum, bahasa Inggris kita kenal kata law. Apa yang ingin kita tangkap tentang hukum ada dua hal minimal ya. Yang pertama adalah preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. Apa yang harus dilakukan? What should do? Nah, lalu merupakan aturan perilaku. Yang diatur itu perilaku. Perilaku tentu perilaku manusia. Bukan perilaku tikus, bukan perilaku anjing. Untuk apa? Agar menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Tapi kan binatang juga bisa bikin nggak tertib, Pak. Maka yang diatur adalah yang punya hewan itu. Bagi yang punya anjing, diatur begini. Bagi yang punya hewan ternak, diatur begini. Bukan hewan ternaknya diajarin, tapi orang yang punya hewan. Kalau saudara pernah ke Australia itu, di beberapa jalan di Australia itu ada rambu-rambu. Awas kanguru melintas gitu. Itu wilayah yang terkadang akan ada melintas binatang-binatang. Juga saya pernah ada punya teman itu, dia dulu kerja di Kutai Barat. Di Kutai Barat itu dia naik motor ngebut, ngong, lalu nabrak sesuatu yang melintas di tengah jalan. Ternyata yang ditabraknya itu adalah babi. Dan teman saya ini patah-patah tulang banyak. Kenapa? Babinya besar gitu, motor ngebut, oh, dia terpelanting dari motornya dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa menyalahkan babinya. Babi kamu ini nyebrang sembarangan, gak lihat kanan, gak lihat kiri. Tidak. Ya, kenapa? Karena hukumnya itu bukan diajukan untuk babi, tapi pada orang. Kalau seorang muslim misalnya ya, dilarang makan babi. Yang diatur bukan babinya, tapi proses memakan babinya itu. Orang memakan babi. Oke, kata hukum. Saya singkat-singkat saja ya. Sekali lagi, kuliahan kita tuh 50%, 50%. Jadi saya akan bicara secara singkat, saudara nanti akan explore di luar. Dan harapannya di kelas itu saudara bertanya apa yang saudara tidak tahu dari hasil explore saudara. Banyakan mahasiswa tuh pasrah ya, udah nggak usah belajar Pak. Ya memang itu gayaan SMA, nanti aja di kelas Pak belajar mau ujian belajar itu. Ya, saya bilang tadi move on lah dari gaya begitu. Saudara di kelas itu ada saya, ada dosen yang lain itu adalah proses saudara diberi kesempatan untuk bertanya apa yang saudara tidak mengerti dari hasil explore saudara. Pak saya temukan ini Pak di buku ini kok begini Pak. Gitu.
Baik, tadi istilah Latinnya adalah ius. Sekarang kita temukan ada kata lex. Apa itu? Kalau dalam bahasa Belanda, loy. Bahasa negara kincir, bahasa Belanda, itu dikenal dengan istilah wet. Kalau dalam bahasa Inggris, tetap low juga. agak agak bingung juga. Apa sih? Ya. Terkadang dalam bahasa law, bahasa Inggris, kata kata Lex. Apa sih Lex itu? Kalau dalam Indonesia sebut ia dengan nama undang-undang. Jadi ada dua hal yang berbeda antara hukum dan undang-undang. Undang-undang itu salah satu bagian dari un, undang-undang itu salah satuan bagian dari hukum. Hukum tidak sama dengan undang-undang. Itu saudara akan ketemu kitab undang-undang. Dia bukan kitab hukum, dia kitab undang-undang. Undang-undang itu apa? Nah, itu yang akan kita coba selami, kita pelajari. Ya, tidak dapat ilmu pagi ini, berbeda tuh antara hukum dan undang-undang. Tidak semua hukum itu ada dalam bentuk undang-undang. Kalau sudah namanya undang-undang, dia pasti jadi hukum. Nah, kira-kira itu. Ini salah satu tokoh yang saya punya buku zaman ya. Nah, saya lupa. Di rumah saya itu ada sekitar 500 lebih ya, mungkin sampai 1000 judul buku. Jadi salah satu keahlian seorang sarjana hukum, nah ini saya sudah wanti-wanti dari semester pertama, di pertemuan pertama, mahasiswa hukum itu harus punya dua hal, ya, kemampuan, ya, kemampuan berbicara, lalu kemampuan menuliskan hasil pikirannya. Dua hal ini berawal dari satu keahlian. Apa itu? Keahlian membaca. Jadi kalau di sini ada yang, Pak, saya nggak suka baca, sudah keluar aja dari prodi hukum. Salah prodi saudara. Saya nggak suka baca, Pak. Sudah keluar aja. Daripada salah dari awal kan ya. Sampai bayar, bayar mahal tadi saudara itu. Di hukum saudara ketemu banyak bacaan. Sekali lagi, ada yang salah juga. Mahasiswa mengatakan, oh di hukum, di prodi hukum itu akan banyak menghafal. Tidak. Kita banyak membaca. Dengan terbaca itu terbiasa dengan banyak hal. Jadi bukan menghafal. Sampai sekarang saya tidak pernah menghafal undang-undang apa ini, undang apa. Enggak. Saya banyak membaca. Mas, orang hukum itu suka membaca. Aduh, saya tuh paling susah kalau suruh baca, Pak, bukunya tebal-tebal. Saudara salah jurusan. Daripada terlambat. Kalau enggak ya, saya enggak suka, Pak. Berarti dipaksa baca. Kalau nggak suka baca, salah tempat. Saudara nanti kerja soalnya di tempat kerja, saudara apapun itu berkaitan dengan profesi hukum, pasti membaca. Kalau tidak suka baca, jangan kuliah di tempat hukum. Oh Pak, saya sukanya alat-alat mesin dan sebagainya. Silakan pindah ke jurusan berkaitan dengan itu. Tapi kalau sudah hukum, itu saudara akan banyak bicara tentang tulisan dalam bentuk apa saja. Jadi kalau yang tidak suka baca, kalau masih mau di prodi hukum, paksa dirinya untuk baca. Tapi kalau tidak juga mau, ya sudah, jangan kuliah di prodi hukum. Dan satu buku, ya, kata Pan Alveldon, in leading taught the study, Pan het Nederlands recht. Ya. Nederlands recht itu adalah artinya hukum Belanda. Tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena begitu luas yang diaturnya. Hanya pada tujuan hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Ya, ini, kalau kata Pak John, susah tuh ngasih definisi. Nanti saudara itu akan terbiasa dengan memulai sesuatu itu dengan definisi-definisi. Jadi kalau ngomong sesuatu nanti, latihan saudara kan, kalian hukum itu adalah ngomong. Kalau ngomong sesuatu itu harus jelas itu maksudnya apa. Terkadang kita berdebat panjang lebar ngomong apa, ternyata tidak paham apa sih yang benarnya diomongkan. Itu. Pastikan anak hukum berbeda. Kalau ngomongin
Meja, kita sepakati dulu meja itu seperti apa. Dulu orang bilang, oh meja itu Pak bentuknya kotak, kakinya 4. Sekarang banyak meja yang kakinya cuma 2. Apakah itu masuk kategori definisi meja? Mendefinisikan sesuatu itu susah. Dan kata Appledon susah nih, hukum itu. Nah, Appledon melakukan pendekatan bukan pada definisi apa itu hukumnya, tapi apa tujuan hukumnya. Nah, dia mendekati itu. Ada Lemaier dalam bukunya Heg in Indonesia. Heg, bahasa Belanda itu saya dulu nggak tahu kalau di fakultas kita sekarang nggak ada lagi pelajaran itu. Kalau saya dulu kuliah ada pelajaran bahasa Belanda. Karena banyak istilah dalam hukum Indonesia terpengaruh karena dulu dijajah Belanda, istilah-istilahnya menggunakan bahasa Belanda. Nah, salah satu yang saya baca itu saya pelajari itu adalah kalau alfabet dalam hukum Belanda, dalam bahasa Belanda itu huruf G itu kalau di belakang dibaca apa huruf G itu banyak dibaca sebagai H, bukan baca G. Kalau yang suka bola tuh ada pelatih bola namanya Luis Van, tulisannya Gal, bacanya Luis Van Gaal. Karena huruf itu dibaca H. Kalau saudara tuh ketemu orang-orang tua zaman dulu, dia akan ngomong ilmu-ilmu itu misalnya antropologi. Dia akan bacanya antropologi. Kalau sosiologi dia akan baca sosiologi. Kenapa? Karena terpengaruh dalam alfabet Belanda, huruf G itu dibaca H. Antropologi, sosiologi. Jadi dibaca H. Recht in Indonesia. Karena banyaknya segi luasnya hukum, kata Lemaier, tidak mungkin memberikan perumusan hukum dalam satu definisi tentang apakah sebenarnya hukum itu. Ada Pasquier, dia mengumpulkan 17 definisi hukum. Tergantung dari segi apa yang dilihatnya. Kenapa? Dalam ternyata hukum itu adalah logika manusia. Jadi hukum itu, belajar di hukum, kita sedang bicara logika berpikir. Bukan sedang menghafal. Yang saudara wajib bisa adalah logika berpikirnya. Maka nanti kalau di kelas saya akan mengajak saudara untuk banyak berlogika. Karena materi sebenarnya sudah ada dalam open learning. Saya nanti di kelas-kelas saya nanti saya akan coba menuki bicara kita logika. Jadi orang hukum itu salah satu keahlian ketika dia mau ngomong dia harus logikanya benar. Banyak mahasiswa itu ya berani ngomong tapi logikanya salah. Ada perbedaan pendapat boleh asal sama didasari oleh logika yang benar. Banyak terkadang kita itu berdebat tapi mau debat sama logika yang salah. Kalau logikanya salah, gimana mau mendapatkan satu ide yang benar? Gimana mau menghasilkan satu pemikiran yang benar? Oke, saya loncat saja. Dalam hukum Islam misalnya, ya, syariah itu merupakan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia baik menyangkut ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah, hubungan interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan guna meraih kebahagiaan dunia di akhirat. Itu dalam sudut pandang Islam. Kita beranjak ya. Hukumnya nanti saudara akan belajar definisi hukum itu banyak pada mata kuliah PIH, mata kuliah yang mungkin saudara pelajari setelah ini. Di mata kuliah ini hanya memantik saja. Kenapa? Karena mata kuliah PIH itu lebih luas. Ia belajar ius. Ius apa artinya tadi? Hukum. Ada ius constitutum, ada ius constituendum. PIH itu belajar lebih luas. Hukum secara lebih abstrak. Hukum secara lebih tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia belajar hukum tuh harusnya seperti ini. Hukum yang bagus tuh begini dan sebegitu. Sedangkan PTHI, mata kuliah kita,
belajar hukum yang saat ini sedang berlaku, spesifik lagi di Indonesia. Hukum yang berlaku di Malaysia berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Hong Kong sana, ya, di sana negara yang melegalkan perjudian, berbeda dengan Indonesia. Ya, ini jangan sampai ada mahasiswa saya yang hobinya main slot di sini. Di Indonesia main judi itu terlarang. Sedangkan kalau di Hong Kong, di Macau misalnya dia, banyak tempat yang berjudi itu boleh. Di Los Angeles bisa. Banyak wilayah yang memperbolehkan, memang memberikan kesempatan untuk berjudi. Jadi apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini secara gampang, bahasa saya, adalah hukum apa yang sedang berlaku di Indonesia. Oh, ada hukum pidana. Ini sekali lagi namanya pengantar agar nanti saudara akan masuk ke mata kuliah hukum pidana di semester depan. Oh, di Indonesia tuh ada lagi namanya hukum hukum tata negara. Apa sih yang akan dipelajari kira-kira? Jadi saudara sebelum masuk mata kuliah hukum tata negara di semester depan, semester kedua, saudara sudah tahu, oh gambaran kira-kira. Jadi ini belajar belajar untuk mengira-ngira perkuliahan itu nanti akan seperti apa materinya. Ya. Jadi mata kuliah ini gampangnya itu adalah mata kuliah kira-kira nanti kan belajar apa. Oh, ada mata kuliah hukum Islam. Kira-kira yang dipelajari apa sih di hukum Islam itu? Oh, ada namanya hukum agraria. Agraria itu apa, Pak? Hukum pertanian. Negara kita kan negara agraris. Apakah kita belajar tentang bertani? Apa yang akan dipelajari? Nah, itulah yang akan saya bantu saudara selama 1 semester ini menjadi fasilitator saudara untuk mengenal kira-kira, oh ya sudahlah, karena tentu tidak akan mendalam. Nah, kalau bahasa gampang saya adalah kira-kira nanti saudara di semester-semester berikutnya itu akan belajar apa. Sehingga yang kita pelajari tentang PTHI adalah introduction, dalam bahasa Belanda in leading, artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh. Jadi yang diinginkan adalah gambaran besarnya saja, gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam. Di mata kuliah ini jangan banyak kuliah mata ini untuk mengatakan saya menguasai hukum pidana, saya tahu nih hukum itu maksudnya begini dan begitu, detailnya begini. Enggak, ini baru pengantar agar besok saudara itu tidak kaget. Ibarat kata kita ini memperkenalkan, misalnya saudara mau beli mobil, saya memperkenalkan ada sekian merek mobil, ada Honda, ada Toyota, ada Suzuki, ada Mercedes-Benz, ada BMW. Oh, Toyota tuh begini dari sini, dari Jepang begini nih. Oh, ada mobil Ford ini dari Amerika dan sebagainya. Baru mereknya. Di setiap merek itu ada detail. Toyota itu ada yang paling murah dari Agya, nanti ada Avanza, oh ada Fortuner, ada Alphard. Nah, gitu, detailnya itu akan dipelajari di setiap mata kuliah. Nah, di mata kuliah kita ini baru mengenalkan nih ada Toyota, ada Honda, ada Suzuki. Detailnya nanti akan dipelajari di setiap nama mata kuliah tersebut. Kira-kira begitu. Kata Pak Sudiman Kartohadi Projo, ya, lagi saya ngasih nama-nama itu bukan untuk dihafal. Nih, ada definisi itu bukan untuk detailnya dihafal, tapi coba saudara ambil cara berpikirnya. Aduh Pak, dari awal sudah pusing nih Pak, banyak nama-nama. Cara nih, saya kasih tips ya.
Saya biasanya dari nama-nama itu saya search, googling. Hai Google, siapa itu si Diman Karto Hadiprojo? Ha, misalnya gitu. Kita dari mengenal, oh bukunya tuh ini. Dan saya tidak mewajibkan, oh ini beli nih, beli bukunya Pak ini nih. Tidak. Bentar ya. Dari tokoh-tokoh ini saya memberikan saudara pengenalan yang saudara bisa explore. Sekali lagi ya, kata kunci dari mahasiswa itu suka mengeksplor. Lebih lanjut. Pak, kok materi ini kan nggak ada tuh Pak di slide Bapak. Nggak ada tuh pertanyaan seperti itu. Di ujian nanti, kok Pak ini kan nggak ada tuh Pak. Ya serah-serah dosen. Kan itu materi PTHI. Bebas saja saya ambil dari mana saja. Kata Pak Sudiman, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Kenapa perlu ditekankan berlaku sekarang? Karena bisa jadi hukum ini tidak berlaku kemarin. Kalau hari ini DPR mengetok satu undang-undang dan berlaku mulai hari ini, maka saat ini berlaku undang-undang baru yang beda sama undang-undang kemarin. Saat ini ada undang-undang baru ya, tahun 2023 itu, undang nomor 1 kalau tidak salah, bicara tentang undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Tapi dalam undang-undang itu ditulis bahwa undang-undang ini berlaku 3 tahun lagi. Kenapa seperti itu? Karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyiapkan sarana prasarananya dan menyiapkan pendidikannya, pembelajarannya selama 3 tahun. Atau ada undang-undang, atau bahkan pasal yang hari ini bisa jadi sedang dibacakan putusannya di Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak lagi berlaku. Jadi kemarin masih berlaku, 10 menit yang lalu masih berlaku ketika diketok oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak lagi berlaku. Maka saat itu tidak lagi berlaku undang-undang itu atau pasal itu. Makanya penting untuk kita selalu update. Anak hukum itu wajib update berita. Lagi nih saya tambahkan. Yang nggak suka baca berita, sukanya hanya nonton Korea, saudara salah jurusan. Boleh nonton Korea, boleh, tapi juga update berita. Orang hukum tuh harus update berita. Karena bisa jadi ada hal yang baru diputuskan. Apalagi dunia hukum itu adalah salah satu produk uh, berita, produk apa namanya pers yang sangat menarik ya. Ngomongin apa kemarin tuh Sambo, wah semua media cara oh, apa itu Pak Sambo? Ah, kalau saudara tidak update begitu-begitu, ah, itu salah ciri saudara perlu mengupgrade diri. Sekali lagi ya, saya hanya memberikan pilihan. Saudara kalau mau mengupgrade diri harus menyesuaikan dengan gaya orang hukum. Kalau nggak mau mengupgrade diri, silakan pindah jurusan. Apa Pak ini ya kan enggak daripada karena mumpung masih awal nih daripada saudara udah belajar banyak ternyata nggak cocok. Nah, jadi tolong beradaptasi dengan gaya baru. Salah satunya karena orang-orang hukum banyak-banyak cari berita tentang hukum. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup. Nah, ini saudara akan pelajari dalam mata kuliah sebelah, pengantar hukum, ilmu hukum, tentang akibat hukum, tentang peristiwa hukum.
Apa itu yang disebut akibat hukum? Apa itu dia eh, sebut peristiwa hukum? Apakah semua peristiwa itu adalah peristiwa hukum? Sebenarnya sebagai contoh saya kasih, tiba-tiba ada seseorang tergeletak di tengah jalan. Di sebelahnya ada motor yang juga apa namanya jatuh. Kita menduga bahwa orang ini oh dia jatuh dari motor. Jatuhnya seseorang dari motor itu peristiwa hukum apa bukan? Kita harus analisis dulu. Itu memang peristiwa yang nyata-nyata terjadi, faktanya ada terjadi. Apakah ia menjadi peristiwa hukum? Itu tergantung. Dilihat dari apa peristiwa hukum apa. Misalnya tentang peristiwa hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pidana. Apakah kita lihat apakah orang ini jatuh sendiri atau ditabrak orang lain. Nah, begitu. Jadi harus kita menganalisis berlogika. Jadi yang malas berlogika, mulailah mengasah logikanya. Salah kalau orang hukum itu adalah menghafal. Pasalnya tinggal kita Google. Tapi apakah logika kita mampu memasukkan, menggambarkan apakah pasal itu sesuai. Nah, itu yang perlu saudara asah. Sekarang, ini bahasanya, menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini dan tidak kepada pergaulan hidup yang telah lampau, tidak pula pada pergaulan hidup masa yang dicita-citakan di kemudian hari. Mohon maaf ya, saya lagi flu. Nah, di sini tegaskan bahwa hukumnya bisa jadi yang dulu itu berbeda. Bisa juga ada hukum yang kita cita-citakan ingin dibentuk seperti ini loh. Nah, itu bukan ranahnya mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Ini tinggal 10 menit lagi. Saya cuma mengantarkannya. Tata hukum Indonesia berasal dari kata Belanda rechtsorde. Adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup, tentu pergaulan hidup manusia, agar dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum. Sekali lagi dibedakan ada peristiwa fakta dan peristiwa hukum. Definisinya saudara tanyakan di mata kuliah sebelah, mata kuliah pengantar ilmu hukum. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu dan pada tempat tertentu yang disebut sebagai hukum positif atau istilahnya dalam bahasa Latin ius constitutum. Hukum positif ini bukan lawan dari hukum negatif, bukan. Hukum positif itu positif bermakna kalau dalam dulu belajar matematika ya ada kuadran, ada minus, ada plus itu. Kuadran yang itu 4, kalau samping sebelah sini minus dan bawahnya minus itu. Oh, Bapak ini ingatkan matematika enggak ya? Saya cuma gambaran. Yang dimaksud positif itu artinya ada. Bahasa gampangnya ya, positif itu artinya ada. Karena yang minus itu kan berarti nggak ada. Jadi ini bukan masalah minus plus, bukan. Ini bicara tentang ada dan tidak ada. Berlaku atau tidak berlaku. Jus constitutum, hukum positif suatu negara yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat tertentu. Di spesifik, ada negara tertentu pada waktu tertentu. Karena nanti saudara bisa belajar namanya sejarah hukum. Oh, pernah berlaku di kerajaan Kutai. Ya, kita kata ada kerajaan Kutai. Dulu pernah berlaku hukum seperti ini. Itu bukan lagi hukum positif. Kalau hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Tapi itu bisa dipelajari sebagai sejarah hukum. Oh, pernah berlaku di wilayah ini hukum seperti ini.
Atau berlaku saat ini, Pak, tapi di Australia. Oh, berlaku Pak saat ini di mana? Di Hong Kong. Oh, berlaku saat ini Pak di mana? Di khusus di Nangro Aceh Darussalam misalnya ya. Saat ini di Nangro Aceh Darussalam di Aceh sana itu ada hukuman cambuk. Tapi dia hanya berlaku spesifik di wilayah Aceh saja. Di Samarinda tidak berlaku. Nah, kata Belafort, hukum positif suatu penyusunan hukum mengenai hidup kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu. Nah ini, kalau bahasa lainnya adalah pemerintah. Berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Baik, 5 menit terakhir. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau ada saya lanjut. Lalu tujuan kita belajar PTH itu apa? Ingin tahu hukum yang berlaku di Indonesia itu macamnya, bentuknya apa. Nanti kata macam-macam. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum publik, ada hukum privat. Aduh apa nih Pak? Banyak banget istilahnya Pak. Apakah harus dihafal? Sekali lagi bukan dihafal. Tapi saudara tahu logikanya. Maka saya selalu mengajak mahasiswa untuk berpikir. Jadi kalau kuliah di kelas, kata dosen saya itu otaknya dibawa mas. Jangan ketinggalan. Ada mahasiswa yang datang ke kelas yang ngawang. Iya, iya, iya aja itu. Dia hadir di kelas tapi otaknya tuh nggak ada di situ. Perbuatan. Apa yang boleh, apa yang wajib, apa yang boleh, apa yang harus, apa yang terlarang. Apakah saya boleh tidur, Pak? Tergantung di mana. Anggota dewan tidur itu di gedung DPR pada tempatnya tidak, kan gitu. Apakah di kelas boleh tidur? Ya, itu juga pertanyaan. Oh, Pak lagi kuliah dia malah tidur, Pak. Tidur kan di mana, kapan waktunya? Apakah saudara kalau naik motor boleh tidur? Naik kendaraan gitu, lagi nyetir misalnya, boleh tidur? Nah, kan itu padahal hanya masalah tidur. Bicara tentang apakah dia boleh, apakah dia harus? Apakah orang tua harus tidur? Harus. Dunia kedokteran kan bahwa orang itu dalam 1 hari 1 malam wajib tidur dalam waktu sekian sebaiknya. Kalau enggak apa-apa, ada dampak buruknya. Ada yang terlarang ya tadi, kalau lagi nyetir kendaraan malah tidur. Itu mengakibatkan kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat. Ada yang sama hak dan kewajibannya. Ada yang berbeda. Pak semua tuh sama. Enggak semua sama. Dosen tugasnya, kewajibannya ngajar, mahasiswa belajar. Kalau dosennya yang mahasiswanya yang ngajar, dosennya yang belajar, salah tuh. Pak kita punya hak sama. Tidak semua. Ada hak-hak tertentu. Ada kewajiban-kewajiban tertentu. Ada kedudukan tertentu. Saya bisa ngasih nilai saudara. Saudara nggak bisa ngasih nilai A, B, C, D ke saya. Kenapa? Karena ini ada kedudukan yang berbeda. Ada dosen, ada mahasiswa. Tapi dalam hal-hal tertentu kita bisa setara. Dalam hal-hal tertentu kita tidak setara. Bukan ada dosen-dosen kalau ke masjid saya dapat sop yang pertama. Tidak, saudara berhak depan. Karena saya dosen, kalau ngantri kamar mandi itu harus duluan. Enggak. Tapi nanti ada tuh tulisannya. Oh ini kamar mandi toilet untuk dosen. Ada tuh di beberapa gedung. Ini toilet itu. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Gitu ya. Oke, 2 menit terakhir. Lalu kita bicara tentang lembaga-lembaganya. Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, ada BPK, ada KPK, ada itu. Itu pelajari dalam tata hukum Indonesia. Lalu prosedur hukum, hukum proseduralnya. Kalau saudara ketemu maling,
Apa yang saudara lakukan? Apa saudara gebuki rame-rame, saudara siram bensin lalu saudara bakar, atau kita laporkan ke berwajib? Siapa yang berhak menangkap? Apakah semua polisi itu berhak menangkap? Enggak. Ada tertentu, ada aturan tertentu. Gimana cara menangkapnya? Habis ditangkap diapain? Lalu diapain selanjutnya? Nah, itulah proses yang akan kita pelajari juga. Akan kita kenal. Oh, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah ini. Mata kuliah ini itu isinya tentang ini. Itulah yang akan diajarkan di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Baik, karena waktu kita sudah habis, uh, saya berhenti di sini. Kita ketemu lagi di pekan depan. Harapannya saudara nanti setelah membuka open learning-nya, ya nanti saya koordinasi dulu sama bidang IT, apakah sudah bisa join di open learning. Kalau sudah, nanti saudara tolong dipelajari dan nanti kita akan mendiskusikannya. Di hari ini tidak ada yang bertanya, makanya saya uh, di pekan depan harapannya banyak yang bertanya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.